Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Wulandari, Anissa Nurhidayanti, Anissatul Sa'diyah, dan Rizky Maulana. Kami akan menjelaskan materi tentang teori psikoanalisa Sigmund Freud guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bu Hamidatur Rahmah. Psikoanalisis merupakan suatu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikut Sigmund Freud sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Sigmund Freud dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Pada awalnya, istilah psikoanalisis hanya digunakan jika melakukan hubungan dengan Freud, sehingga menimbulkan pengertian yang sama antara psikoanalisis dan psikoanalisis Freud. Sigmund Freud adalah orang yang mengembangkan teori psikoanalisis. Teori ini dipandang sebagai cara atau teknik terapi dan sebagai suatu aliran psikoanalisis yang membicarakan tentang kepribadian, khususnya dari struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Sigmund Freud membagi struktur kepribadian dalam 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, id. Freud menyebutkan bahwa kepribadian ini merupakan kepribadian bawaan lahir yang di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis untuk memuaskan dirinya sendiri. Karakter khas dari aspek kepribadian ini adalah tidak adanya pertimbangan logis dan etika ketika melakukan pengambilan keputusan. Sederhananya, id berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior, adanya rasa ingin berkuasa, atau bisa dikatakan id merupakan wilayah yang primitif, kacau, tidak logis, dan tidak bisa dijangkau oleh alam sadar. Id juga tidak mau diubah, tidak logis, tidak bisa diatur, amoal, dan penuh energi dorongan-dorongan dasar, serta dicurahkan semata-mata untuk memuaskan prinsip kesenangan. Struktur kepribadian yang kedua adalah ego. Aspek kepribadian ego ini berasal atau terjadi akibat adanya pengaruh dari interaksi dengan lingkungan. Ego ini satu-satunya wilayah pemikiran yang ada pada individu yang berhubungan dengan realita. Ciri khas dari aspek ini adalah di mana ego dikendalikan oleh prinsip kenyataan yang berusaha menggantikan prinsip kesenangan milik id. Ego ini juga mengatur id dan superego guna memenuhi kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlibat. Maksudnya, kepribadian ini berbeda dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri. Ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan yang lebih luas atau tidak hanya dirinya. Aspek kepribadian yang ketiga adalah superego. Aspek kepribadian yang satu ini berkaitan erat dengan moral atau nilai kehidupan. Ranah superego ini berisi tentang batasan guna membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Aspek ini memiliki peran yang sangat penting, di mana aspek ini menjadi penengah antara id dan ego. Aspek ini akan menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek id, serta memberi motivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Dinamika kepribadian. Sigmund Freud mengemukakan bahwa dinamika kepribadian adalah bagaimana energi psikis dari seseorang didistribusikan dan dipergunakan oleh 3 struktur kehidupan. Faktor-faktor penentu dalam dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama, insting. Insting atau naluri merupakan perwujudan psikologi dari munculnya kebutuhan tubuh yang menuntut kepuasan. Kedua, distribusi atau penyaluran dan penggunaan energi. Dinamika kepribadian terdiri dari jalan tempat energi psikis disalurkan oleh id, ego, dan superego. Faktor yang ketiga adalah kecemasan. Freud membagi kecemasan menjadi 3, yaitu 1. Kecemasan realitas.
Cemas yang didasarkan oleh objek luar atau ancaman nyata yang menakutkan dari luar. Kecemasan realitas merupakan tonggak awal lahirnya kecemasan neurotik dan kecemasan moral. Yang kedua, kecemasan neurotis. Cemas yang timbul dari ketakutan memperoleh hukuman yang diyakini jika pemuasan id dilakukan dengan cara sendiri, padahal hukuman tersebut belum tentu diterimanya. Apabila seseorang mengalami kecemasan ini, maka akan menimbulkan distres, panik, hingga tidak mampu membedakan antara mana yang khayalan dan yang realita. Ketiga, kecemasan moral. Cemas yang dirasakan ketika melakukan suatu tindakan baik nyata maupun yang masih dipikirkan dan bertentangan dengan superego, sehingga menimbulkan perasaan bersalah. Kecemasan moral ini, individu masih mampu untuk berpikir realistik karena pengaruh besar superego. Mekanisme pertahanan ego. Menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan ego merupakan strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan keterbukaan dari dorongan-dorongan id ataupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego. Hal ini bertujuan guna mengurangi atau meredakan kecemasan yang dialami oleh individu. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego merupakan suatu mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut adalah 7 macam mekanisme menurut Freud. 1. Represi. Represi merupakan suatu mekanisme yang dilakukan ego guna meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam ketidaksadaran. Atau pengertian lainnya, represi merupakan perasaan yang ditekan guna menghindari rasa takut, cemas, atau khawatir. Mekanisme yang kedua adalah sublimasi. Sublimasi merupakan mekanisme pertahanan ego yang ditujukan guna mencegah atau meredakan kecemasan yang dilakukan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif yang menjadi penyebab kecemasan dalam bentuk tingkah laku manusia yang bisa diterima dan dihargai masyarakat. Mekanisme yang ketiga, proyeksi. Proyeksi merupakan pengalihan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Mekanisme yang keempat adalah displacement. Displacement merupakan pengalihan dorongan yang menimbulkan kecemasan pada objek atau individu yang kurang berbahaya atau kurang mengancam dibandingkan dengan objek atau individu yang semula. Mekanisme yang kelima adalah rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan suatu upaya individu memutarbalikkan kenyataan. Maksudnya, kenyataan ini adalah kenyataan yang mengancam ego, lalu menyangkalnya dengan alasan tertentu yang masuk akal. Mekanisme yang keenam adalah pembentukan reaksi. Pembentuk reaksi merupakan upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki suatu dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara mengungkapkan tingkah laku yang sebaliknya. Mekanisme yang terakhir adalah regresi. Regresi merupakan upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya atau kembali kepada perkembangan yang lebih rendah serta bertingkah laku seperti ketika dia berada dalam taraf yang lebih rendah itu. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Menurut Sigmund Freud, kepribadian suatu individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima, dan perkembangan selanjutnya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Freud mengemukakan ada 3 fase dalam perkembangan kehidupan yang berhubungan dengan kepekaan bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsang. 3 fase perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase infantil. Tahapan pada fase ini berlangsung sejak anak lahir hingga berusia 5 tahun. Pada fase ini, naluri seks menjadi utama dalam pembentukan kepribadian anak. Pada fase ini, Sigmund Freud mengelompokkan fase infantil dalam 3 fase, yaitu fase oral, fase anal, dan fase valis. Yang kedua, fase laten. Fase laten ini kira-kira dimulai pada usia 5 tahun sampai pubertas. Fase laten ini juga dikenal dengan fase pubertas.
Yang menjadi ciri khas fase ini adalah di mana individu mulai merasa malu dan mementingkan aspek moral. Yang ketiga, fase genital. Fase genital ini dimulai sejak anak mengalami pubertas sampai selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Peran teori psikoanalisa terhadap perkembangan. Yang pertama, ketika kepribadian seseorang mengalami permasalahan, teori ini mampu dijadikan dasar dalam mengevaluasi kepribadian seseorang tersebut, sehingga mampu dilakukan perbaikan dalam diri seseorang tersebut. Mengapa begitu? Karena teori psikoanalisa ini dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental. Yang kedua, dengan mempelajari teori ini, seseorang akan mampu memahami hakikat manusia. Dengan begitu, seseorang mampu memahami individu atau tentang perkembangan kepribadian manusia. Yang ketiga, sebagai usaha mencegah pemerosotan perkembangan anak dan minimal dapat memelihara apa yang telah dicapai dalam perkembangan anak melalui pemberian pengaruh yang positif, sehingga mampu membantu individu dalam penyempurnaan perkembangannya. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.